Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa kembali dengan saya Eni Irawati dalam Renungan Pagi. Renungan pagi hari ini saya beri tema mujizat itu nyata. Kita perhatikan ilustrasi ini. Pada umumnya manusia selalu mengharapkan hidup dalam zona aman, nyaman, semuanya berkecukupan dan tidak mengalami kekurangan dalam hal apapun. Tetapi faktanya tidaklah demikian. Terkadang Tuhan izinkan kita mengalami masalah, kita kekurangan uang, kita sakit, dan ada banyak masalah-masalah lainnya, terutama di masa pandemi ini. Ada banyak kesulitan yang dialami. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah mujizat Tuhan itu nyata? Apakah pertolongan Tuhan itu masih ada? Mujizat itu nyata. Nats kali ini saya ambil dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Peristiwa Lazarus dibangkitkan. Latar belakang dari nats tersebut kita bisa lihat dalam ayat 1 sampai 3. Maria, Marta, dan Lazarus adalah bersaudara yang saling mengasihi dan mereka tinggal di Betania. Yang menarik dari saudara bersaudara ini, mereka mengasihi Tuhan Yesus. Dan dalam ayat yang kelima juga dikatakan bahwa Tuhan Yesus juga mengasihi mereka. Tetapi meskipun demikian, mereka mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada suatu ketika, Tuhan izinkan Lazarus, saudara mereka, mengalami sakit. Sakit yang keras, sakit yang parah, dikatakan Lazarus hampir mati. Dan dalam nats tersebut kemudian dikatakan Lazarus pun akhirnya mati. Kedua saudara tadi tetap percaya di tengah-tengah kesulitan yang ada, bahwa mujizat Allah itu nyata. Pertolongan Allah itu ada. Dan bagian yang pertama yang dilakukan adalah pertama mencari Tuhan. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika masalah terjadi dalam keluarga mereka, salah satu saudara mereka mengalami sakit yang parah. Hal pertama yang dilakukan oleh Maria dan Marta adalah mencari Tuhan. Dijelaskan dengan kata kerja, mengirim kabar kepada Yesus, mengirim kabar berita kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak tenggelam dalam masalah, tidak berlarut-larut dalam masalah, tetapi ada usaha yang dilakukan oleh kedua perempuan tersebut. Mencari Tuhan adalah solusi utama, solusi pertama yang dilakukan oleh Maria dan Marta. Tetapi apa yang terjadi? Ketika didengarnya, ketika Tuhan mendengar bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sementara Maria dan Marta mengharapkan agar Tuhan Yesus segera datang dan menolong, karena mereka percaya kalau Tuhan ada, maka Lazarus pasti akan sembuh. Tetapi yang terjadi tidak seperti yang dipikirkan. Tuhan Yesus sengaja tinggal dan tidak segera datang untuk menjumpai mereka. Dan pada akhirnya dikatakan Lazarus pun mati. Mungkin mereka kecewa. Mungkin mereka bertanya, di mana engkau Tuhan saat-saat sulit? Mengapa sepertinya Tuhan tidak hadir?
dan Tuhan tidak memberikan pertolongan. Bagaimana jika kita mengalami hal tersebut? Mungkinkah kita akan kecewa dan meninggalkan Tuhan? Atau sebaliknya, kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah. Marta dan Maria memilih untuk tetap percaya dan tidak meninggalkan Tuhan. Maria, Marta. Yang kedua dikatakan percaya kepada Tuhan. Dijelaskan dalam ayat yang ke-25 dan 27. Dan ayat 7 dijelaskan, setelah tiba waktunya, Yesus pergi untuk menjumpai Marta dan Maria. Tuhan sengaja tinggal lebih lama. Tidak seperti pikiran manusia. Tuhan memiliki waktu yang menurut Tuhan adalah waktu yang terbaik. Setelah tiba waktunya, setelah waktu yang terbaik menurut Tuhan, maka Yesus pergi menjumpai Marta dan Maria. Bagi orang mungkin berkata bahwa Tuhan terlambat karena Lazarus sudah mati, tidak bisa ditolong lagi, tidak ada jalan keluar lagi, tidak ada solusi lagi. Tetapi sebaliknya, bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Manusia mungkin berpikir Tuhan terlambat. Manusia mungkin berpikir tidak ada jalan keluar. Manusia mungkin berpikir tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Semuanya selesai. Tetapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yang Tuhan inginkan, kita belajar mengerti kehendak Tuhan dan bersabar menantikan waktu Tuhan. Percayakah engkau, dikatakan oleh Tuhan dalam ayat yang ke-26. Lalu ayat 4 dilanjutkan kembali, jikalau engkau percaya. Dan Marta, Maria memilih untuk percaya. Aku percaya. Ayat 27 jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Sepertinya tidak ada harapan, sepertinya Tuhan tidak menolong, tetapi waktu Tuhan yang terbaik. Dan mereka berkata, aku percaya. Percayakah kita bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik? Bagian yang ketiga, ketika mereka percaya kepada Tuhan, maka mujizat itu menjadi nyata. Ayat 43 sampai 44 dikatakan demikian. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ayat 14, Tuhan tahu persis, bahkan dia berkata dengan terus terang bahwa Lazarus itu sudah mati. Tetapi ayat yang ke-43, ketika Marta Maria percaya kepada Allah, dan Tuhan berkata di sini, Lazarus, marilah keluar. Ketika Tuhan berkata bahwa Lazarus sudah mati, benar-benar mati, maka setiap orang yang melihat, menyaksikan hal tersebut, mereka akan percaya bahwa Lazarus mati dan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Lazarus, marilah keluar. Lazarus akhirnya bangkit. Lazarus hidup kembali. Mujizat itu nyata ketika kedua saudara tadi percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah. Mujizat itu nyata. Yesus Kristus bersabda,
Dalam pasal 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Pengkhotbah 3 ayat 11 juga mengatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Marilah kita umat Tuhan orang percaya. Percayalah, mujizat itu nyata. Pertama, mencari Tuhan. Kedua, percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita bisa melihat bahwa mujizat itu nyata. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar dan kami pelajari pada hari ini. Tuhan menolong kami supaya kami terus percaya bahwa mujizat dan pertolongan Tuhan itu nyata bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan, dan kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian dan kita akan berjumpa kembali dalam renungan-renungan yang selanjutnya.